Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abdul Rahman SHIMH akan menyampaikan tentang teknik-teknik pembuatan surat kuasa. Baik, tidak perlu berlama-lama, simak saja videonya. This out. Halo, perhatikan dulu. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana teknik-teknik pembuatan surat kuasa. Teman-teman sekalian, tadi kan sudah Ini berlaku di dalam peradilan maupun juga peradilan. Ini kan sederhana sekali seperti kata ini. Maka dalam hal ini saya akan memberikan teknik-teknik pembuatan surat kuasa ini dari contoh surat kuasa yang sudah teruji nih. Teruji dalam artian sudah pernah digunakan di dalam persidangan, alias surat kuasa yang saya digunakan. Nah, itu anggaplah nama samaran. Nah, kemudian di situ jelaskan dulu tempat kelahirannya, agamanya, di mana RT dan RW-nya segala macam. Nah, barulah kemudian disebut dengan pemberi kuasa. Siapa dia? Kalau kan advokat, berarti advokat. Kalau sendiri berarti advokat. Oke. Kuasanya umum apa khusus? Kuasa umum namanya. Surat kuasa umum itu bisa perseorangan, bisa perusahaan. Kalau perseorangan berarti kepentingannya hanya jenis-jenis pribadi. Misalnya mau ngambil uang, mau ngambil PKB motor, mungkin mau ngambil ijazah. Berarti sesuai dengan kepentingannya, itu namanya kuasa perseorangan. Kalau kuasa kuasa perusahaan itu sesuai dengan perusahaannya. Tapi kalau surat kuasa khusus biasanya yang membuat itu hanya misalnya apa? Pengesahan jual beli atau gugatan jual beli tanah. Nah, maka dibunyikan. Masuk, nanti saya jelaskan. Setelah ini saya buka sisi pertanyaan. Maka setelah itu, setelah udah ada belumnya, setelah kepentingannya sudah, maka yang jelas tidak boleh bertentangan dengan hukum. Semua yang dibolehkan oleh undang-undang maka adalah untuk mensubstitusikan orang lain boleh, dan boleh kita menyimpan barang-barang dari pemberi kuasa, meminta macam-macam. Nah, setelah itu barulah dikasih nama penerima kuasa, baru pemberi kuasa. Jangan lupa dikasih materai. Ada yang kasih materai tadi? Nanti boleh kasih bertanya ya. Setelah itu tadi yang nama kantor tadi itu kan nama bapak tuh Pak sama dan partner, partner. Ngapa harus ada partnernya Pak? Apakah boleh cuma nama bapak doang tanpa partnernya, tanpa kalimat partnernya? Terus tadi tinggal lihat di Google pun ada nggak pakai nama baru and friends gitu Pak? Friends and friends. di sana itu harus ada nama partner. Apa fungsinya? Apakah boleh ketika tidak mencantumkan nama partner? Nah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak ada nama partner, ketika kita akan berpartner dengan orang lain, maka kan tidak elok. Misalnya nih, namanya Rahman, kantor Rahman doang, tidak ada partnernya. Maka ketika saya akan menggandeng Dinda misalkan sebagai teman saya dalam sidang, di dalam surat kuasa, jadi saya contohkan ada surat kuasa yang sampai 3 saya menggandeng advokat lain, maka tidak bisa, tidak enak kan, tidak ada partnernya. Maka judulnya itu kantor Abdurrahman Partners, karena partner itu bisa siapa saja yang memang dia advokat. Oh iya, kalau nama saya dari Raskes 5A. Jadi saya mau nanya terkait dalam partner tersebut, adakah batasan yang diatur dalam undang-undang terkait dalam persidangannya, berapa orang yang boleh kita bawa partner, dan apakah partner tersebut kedudukannya sama dengan advokat dalam berbicaranya di persidangan? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah seorang partner itu mempunyai hak berbicara seperti rekan-rekan yang lain? Pertama. Kemudian yang kedua, berapa batasan partner yang boleh dibawa dalam sidang atau dalam surat kuasa? Nah, kawan-kawan perlu ketahui kuasanya, kalau dia sama-sama advokat, kemudian dia masuk dalam surat kuasa, maka semuanya
mempunyai hak berbicara, mempunyai hak untuk menemui siapa sesuai dengan surat kuasanya. Nah, misalkan sidang nih, berarti dia berbicara, mempunyai hak berbicara pada hakim, mempunyai hak untuk mengadvokasi klien itu. Bisa juga menemui instansi-instansi baik swasta maupun militer di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat kuasa yang sudah dibuat dan sudah disepakati bersama. Itu terkait hak berbicara, hak advokasi, Kalimat khusus. Nah, isi dari kalimat khusus itu apa aja, Pak? Apakah penjelasan dari klien atau seperti apa lah? Demikian, Pak. Banyak hukuman. Pak, apakah kita boleh bawa partner orang lain gitu, Pak? Nah itu Pak, pertanyaannya Pak. Misalnya gini Pak. Misalnya Rohman kan ada partner. Cuman ketika di persidangan tuh saya itu bukan bawa partner saya, bawa partnernya Rohman Pak. Itu boleh nggak Pak? Mungkin gitu sih Pak. Sekian, terima kasih Pak. Ini yang sudah saya pernah bahas ini. Kalau materi yang dulu nih, karena di belakangnya tahun 2001 saya pakai 2. Karena waktu itu materi tidak. Sekarang kan materi 10.000. Betul, materi 10.000. Jadi itu terkait tentang persoalan tadi, terkait dengan soalnya. Itu teknis sebenarnya, yang penting identitas, keperluannya apa, gugat ceraikan, gugat protestasinya, atau pengaduan pidana, atau pendampingan di dalam pengadilan. Kemudian terkait kata-kata khusus, itu maksudnya khususnya itu diartikan sebagai di mana dia mau melakukan apa. Nah, khusus untuk perceraian misalkan, berarti khusus untuk melakukan gugatan perceraian, bukan untuk melakukan pendampingan non prestasi, bukan. Atau karena mentang-mentang saya sebagai advokatnya, kemudian dulu ini karena mempunyai kasus tanah yang lain diambil orang, minta pendampingan karena saya sebagai kuasa dia, bukan. Tapi khususnya itu hanya untuk pendampingan si Mu'in ini melakukan permohonan tadi. Nih satu judul. Yes. Kita ini judul. Ini ambil. Hitung ya. Satu. Nama. 2. Pemberi kuasa. 3. Penerima. Ada yang disebut tadi, apalah? Ini nih, domisili hukum yang diambil oleh pemberi kuasa. Siapa nyebut? Makmur Pak. Mana Makmur? Betul kita ada Pur? Nggak ada kan? Maksud kami itu makmur. Berapa dah? Ulang lagi Pak. Ulang tidak. Oke, judul. Pemberi kuasa. Domisili yang diambil oleh pemberi kuasa, mengambil domisili di kantor alamat kuasa hukumnya. Oke, itu unsur tuh. Ini kenapa? Karena supaya tidak kabur. Perhatikan ya. Iya Pak. Kemudian nama advokatnya 5. 5. Kemudian kantor advokatnya 6. sama alamatnya ya. Iya Pak. Pokoknya ini satu kesatuan nih. Berarti 5 Pak. 6 ya. 6. Kemudian penerima kuasa. Kira-kira kalau tidak dikasih penerima kuasa, Enggak valid Pak. enggak ya? Enggak valid. Oke. Terus ada kata-kata Khusus. Oke, ini ya. 8. Oke. Kemudian untuk apa? Ini untuk apa nih? Tujuan. Nih. Tujuan. Oke, tujuannya apa? Gugatan cerai. Yang berapa dah? 9. Jangan salah pula lagi nih. 9 Pak. Instansi yang dituju. Instansi yang dituju. 10.
Peta sungai. Tanda tangan. Berapa? Itu Pak, hak retensi dan Hak retensi, 11, hak substitusi, 12, tanggal 13, tugas, nama penerima kuasa, 14, pemberi kuasa, 15, materai, 16, tanda tangan, juga 17, 18. ada satu. kami 25 tadi. Apa Pak? Apa yang ketinggalan kira-kira? Enggak. Hah? Udah. Oh, Udah. itu boleh ini apa namanya, itu bukan suatu hal yang wajib sebenarnya, tetapi kalau mau dikasih boleh. Nah, konsulat boleh, tak dikasih boleh. Itu kan hanya untuk administrasi. Tapi kalau di dalam surat kuasa itu Ekstensi. yang harus dipenuhi, yang tadi itu Ekstensi. 18. Ekstensi. Paham? Ada